muda lagi. Semua yang ada di sana sudah tua-tua. Dikala mereka tak berani bantah Nabi Ibrahim, tak bisa jawab, karena yang apa disebutkan oleh Nabi Ibrahim betul. Kemudian di saat itulah hariqu wansuru alihatakum, bakar Ibrahim, tolong Tuhan kalian. Itulah hidayah. Di antara nikmat yang terbesar adalah hidayah masuk Islam atau berada dalam Islam. Baik kita lahir sebagai seorang muslim atau dibagi hidayah sebagai seorang muslim, nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya semua nikmat yang ada di dunia diambil oleh Allah Azza wa Jalla kecuali Islam, maka cukup bagi kita untuk menjadi orang yang paling berbahagia di akhirat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau bahagia di dunia 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau sengsara di akhirat ilal abad al-abadiyah as-sarmadiyah. Makanya salah satu contohnya ikhwatul Islam, Allah mendatangkan salah seorang yang paling buruk nasibnya di dunia, tapi ia beribadah kepada Allah. Maknanya seorang muslim mungkin makan 1 kali 2 hari, tempat tinggal tak ada, yang paling sengsara kalau bahasa kitanya, yang paling menderita. Kemudian di akhirat dia seorang muslim, di akhirat Allah ambil, kemudian Allah celupkan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabghah itu maknanya celupkan. Kita nampak macam teh ya, teh satu celup, celupkan bahasanya, celup angkat lagi. Allah celupkan 1 celupan di dalam surga, 1 celupan saja, mungkin tak sampai 1 menit, 1 detik pun tak sampai, celupan. Kemudian Allah pun bertanya, wahai fulan, apakah pernah kamu merasakan penderitaan selama ini? Apa jawaban orang ini? Demi Allah, saya tak pernah menderita selama-lamanya. Padahal ia adalah orang yang paling teruk, paling sengsara, paling menderita, paling di dunia. Selama iman ada ikhwatul Islam, itulah yang paling bahagia. Kemudian didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, paling kaya, paling semuanya, paling. Tapi ia tak beriman kepada Allah, tak pernah sakit, tak pernah miskin. Yang paling bahagia, bayangkan orang yang paling bahagia di dunia, semua yang dia nak dapat. Kemudian di akhirat dicelupkan di dalam neraka 1 celupan saja, tak sampai 1 detik. Allah bertanya kepadanya, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan? Padahal dia adalah orang paling bahagia. Demi Allah, aku tak pernah merasakan kebahagiaan walau sekejap. Agar kita tahu nikmat tauhid itu ikhwatul Islam, nikmat beribadah la ilaha illallah, itu tak boleh jual, harga mati kalau bahasa kitanya. Dan itulah yang Nabi sebutkan, badiru bil amal fitana taqita'in minal lailil mudlim. Hendaklah kalian selalu beramal kepada Allah sebelum datang masanya nanti ada fitnah. Fitnah ini kalau sudah muncul, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari ada sebagian muslim, mereka masih beriman, di petang harinya mereka sudah berubah, sudah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di petang harinya masih mengucapkan la ilaha illallah, di pagi harinya sudah kufur kepada Allah. Nikmat yang terbaik itu adalah iman. Dulu ikhwatul Islam, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bercerita, ada seorang muazzin. Kita tahu muazzin kerjanya apa? Azan. Dan muazzin itu adalah mu'taman. Al-muazzinu mu'taman wal imamu dhamin. Muazzin itu adalah mu'taman, orang yang dibagi kepercayaan, amanah. Orang yang paling amanah, karena ia jaga waktu-waktu untuk memanggil manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjanya tak ringan ikhwatul Islam. Sedangkan imam itu adalah dhamin, penjamin. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang pemuda, dia muazzin. Orang-orang dulu kan azan di atas kan. Kemudian dikala dia azan ikhwatul Islam, setelah azan nak turun, tiba-tiba dia nampak seorang perempuan, langsung jatuh hati. Kemudian dia turun, salat, pergi ke rumah perempuan tersebut, kemudian mengatakan, mengucapkan bercerita, ternyata perempuan ini bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Kemudian dia mengatakan, karena sudah jatuh hati, jatuh cinta lah bahasa kitanya, syahwat nafsu sudah mulai berbicara, macam mana nak menikah dengan kamu, macam mana nak kahwin. Maka wanita ini mengatakan, kalau kamu nak kahwin senang saja, tapi syaratnya satu, mesti kamu masuk agama aku dulu. Karena kalau kamu tak masuk, ayahku tak akan pernah setuju.
Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, karena fitnah itulah fitnah. Fitnah itu kita tak tahu dari mana munculnya. Maka Nabi sebutkan fitnah kaqita'in minal lailil muzlim. Fitnah itu kalau muncul macam malam hari tak nampak. Itu fitnah, godaan. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia karena fitnah, syahwat, nafsu sudah berbicara, dia pun meninggalkan agamanya. Seorang muazzin. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun kawin. Setelah dia kawin, maka dia naik rumah atas, karena rumahnya ada 2 level, level 1, level 2. Maka dia naik atas rumah perempuan tersebut. Kemudian nak turun. Ketika nak turun, baru setelah kawin, turun jatuh. Dikala jatuh mati, Islam dia hilangkan, wanita tak didapatkan. Agar kita tahu nikmat la ilaha illallah itu betul-betul dijaga. Karena kalau sekiranya kita menderita, miskin, menderita tapi masih ada la ilaha illallah, akan bahagia selama-lamanya. Kalau sekiranya menderita di dunia 60 tahun, 50 tahun, tapi di akhirat ilal abad kita tak tahu. La yamutu fiha wala, dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya, tak hidup tak mati. Apa yang kita buat dalam neraka, tak hidup tak mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Penduduk neraka itu ikhwatul Islam mengatakan wanadaw, mereka berseru ya Malik. Malik itu penjaga neraka, satu-satunya malaikat yang tak pernah tersenyum, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Malik. Nabi dikala melakukan peristiwa Isra, semua malaikat tersenyum kepadanya, kecuali satu, Malik. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa dia tak tersenyum? Maka di saat itu Jibril mengatakan, semenjak Allah menciptakan neraka, ia tak pernah tersenyum. Kemudian orang yang ada di dalam neraka mengatakan wanadaw, semua mereka bertanya, memanggil, ya Malik, liyaqdi alaina. Wahai Malik, sampaikan kepada Allah, matikan kami saja. Daripada seperti ini, tak hidup tak mati, menderita selama-lamanya. Maka mereka penduduk neraka mengatakan, matikan kami. Kira-kira bila baru dijawab oleh Malik? Setelah 1000 tahun lamanya baru dijawab. Kalau kita bertanya sama seseorang, tak dijawab-jawab, sakit hati atau tak sakit hati? Coba bayangkan, penduduk neraka bertanya, di antara hukuman tak dijawab, kemudian baru dijawab setelah 1000 tahun. Maknanya la ilaha illallah ikhwatul Islam, itu nikmat terindah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita menganggap saya kan aman-aman saja, tak ada yang aman. Al-amnu min makrillah, merasa aman itu tak boleh. Bahkan itu adalah bagian daripada sesuatu yang bahaya. Aman-aman saja, tak boleh demikian ikhwatul Islam. Sebagaimana berputus asa juga tak boleh. Berputus asa tak boleh, merasa aman juga tak boleh. Afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Dulu ikhwatul Islam, ada salah seorang di sini, di sebuah daerah yang bernama Qasim ya, namanya Abdullah. Dia ulama besar, pintar. Setiap buku yang dia tulis dapat penghargaan dari raja, baginda raja. Bukan orang biasa. Buku yang dia tulis sudah menjadi muqarrarat, maknanya selabus di Jamiah University. Saking pintarnya. Tahukah kita dia macam mana pada akhirnya? Dia wafat dan dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wafat dan tak kenal Allah, maknanya menjadi seorang ateis. Padahal buku sampai sekarang bukunya dibaca. Dulu sebelum dia berubah. Kalau nak tahu, itu ada bukunya di library di pustaka Masjid Nabawi. Saya pernah tengok satu tebal sangat bukunya. Judul tajuknya Madza Yuridul Qasim. Apa yang diinginkan oleh Qasim? Namanya Qasim, Abdullah namanya. Dia pintar, ulama besar, bukan ulama kecil, ulama besar. Tapi itulah iman, itulah la ilaha illallah. Makanya yang harus kita minta kepada Allah adalah agar hidup dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Di antara doa kaum muslimin, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan la ilaha illallah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Itulah nikmat yang terbaik. Semua ibadah yang lain di ikhwatul Islam, kalau tepat la ilaha illallah, ibadah yang lain ikut. Tapi kalau la ilaha illallah tak tepat, ibadah lain juga akan ikut tak tepat. Agar kita tahu apa itu la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah
ada rukun, ada syaratnya. Dan la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Rukunnya an-nafi wal isbat. Yang pertama kita nafikan semuanya. La ilaha illallah. La ilaha an-nafi, tiada ilah yang berhak disembah. Makanya ikhwatul Islam, kita hidup, awal mula hidup kan lepas azan subuh kan? Lepas azan subuh kita apa yang kita buat? Lepas azan subuh apa yang kita buat? Salat apa namanya? Salat sunat fajar atau salat qabliyah. Apa ayat yang pertama kita baca? Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua Al-Ikhlas. Taib. Kemudian di akhir malam apa salat yang kita buat? Witir. Apa bacaan witir? Al-A'la. Kemudian apa lagi? Al-Kafirun. Kemudian apa lagi? Qul huwallahu ahad. Agar kita tahu, kita tutup hari-hari kita dengan tauhid. Kita awali hari-hari kita dengan tauhid. Qul ya ayyuhal kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Qul huwallahu ahad. Coba tengok di dalam Islam, ikhwatul Islam, itu salah satu bentuk jaga. Karena kita ingin hidup dalam keadaan la ilaha illallah, wafat juga dalam keadaan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah. Ilah manapun tidak ada yang berhak disembah. Yang disembah banyak, tapi yang patut disembah tak ada. Maknanya jangan pernah meyakini ada sesembahan yang patut disembah. Kalau itu sudah ada, berarti salah dalam rukun. Kalau rukun salah, berarti salah yang lain. Paham ya pada lisan? Baik, la ilaha illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan Allah. Kemudian syarat la ilaha illallah adalah kunci surga. Kita selalu bagi contoh. Ini apa? Kunci ya. Kunci. Ini kunci kereta, ikhwatul Islam. Kunci kereta, kunci mobil. Kunci kereta ini boleh tak untuk membawa semua kereta yang ada, mobil yang ada? Saya pergi keluar, saya bawa mobil sesiapapun, boleh atau tak boleh? Tak boleh. Macam itu juga la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga betul. Tapi boleh tak buka pintu surga? Boleh tak buka pintu surga? Macam ini. Tadi tak boleh, sekarang boleh. Ini kunci kereta, tapi khusus punya saya. Kemudian saya nampak kereta di luar, saya buka. Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Begitu juga la ilaha illallah kunci surga, tapi boleh tak buka pintu surga? Belum lagi. Paham? Itu analoginya. Jangan kita kira setiap yang mengucapkan la ilaha illallah boleh buka pintu surga. Belum. Sampai ia datangkan syaratnya. Sampai syaratnya itu disebut dengan apa namanya, gigi. Kan di setiap kunci itu kan ada giginya. Kalau giginya tak tepat, tak boleh buka pintunya. Itulah gigi la ilaha illallah. Itulah disebutkan oleh para ulama syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga betul. Tapi apakah boleh buka pintu surga? Belum lagi. Maknanya ikhwat Islam, semua kita nak masuk surga, semua kita. Tapi belum tentu dengan la ilaha illallah itu kita boleh buka pintu surga. Kalau pintu surga tak boleh buka, macam mana kita nak masuk? Maka disitulah ikhwatul Islam, la ilaha illallah. Yang pertama, para ulama sebutkan ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, qabul. Ada 7, ada yang sebutkan 8. Semua itu diambil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kita tak mesti hafal, yang mesti kita tahu. Karena kalau hafal tak semua kita hafal. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat membenarkan, yang kelima mencintai, yang keenam tunduk, yang ketujuh menerima. Siapa yang sudah hafal? Taib, sila. Tanpa tengok catatan. Yakin. Ikhlas. Tunduk. Apa? Tunduk. Membenarkan. Macam mana nak masuk surga ni? Taib apa? Mencintai 5. 2 lagi. Boleh tengok catatan. Tengoklah catatan boleh. Apa lagi 2? Ilmu 1 lagi. Menerima. Taib, Masya Allah. Sila, Masya Allah. Boleh lagi. Taib, sekarang kita bahas satu-satu. Ilmu. Ini semua kita nak masuk surga, ikhwatul Islam.
alasan kita bahas ini semua kita nak masuk surga, tak ada yang lain. Karena keindahan yang terbaik itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Dan surga itu ikhwatul Islam, kalau kita cerita surga, Allahu Akbar. Orang yang terakhir masuk surga diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab, dalam Sahih Bukhari. Kita kenalkan Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ini ikhwatul Islam, ini tak boleh mengantuk ya, perhatikan baik-baik. Saya tahu kita mengantuk tapi tak boleh mengantuk, khusus pagi ini. Baik, karena cerita surga dan nak masuk surga. Ada Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu ada tajuknya kitab ini, kitab ilmu, kitab wahyu, kitab taharah, kitab wudhu, kitab ini. Terakhir sekali yang Imam Bukhari bawa namanya Kitab Tauhid. Kenapa Imam Bukhari bawa kitab Tauhid yang terakhir? Seolah-olah ia ingin berdoa kepada Allah, dan itu di antara keahlian para ulama agar wafat dalam keadaan tauhid. Kemudian hadis yang paling akhir yang Imam Bukhari bawa, hadis apa? Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, disukai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Para ulama itu bawa hadis ada makna di dalamnya, seolah-olah sesiapapun yang ingin wafat dalam tauhid, dalam la ilaha illallah, selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya hadis ini mulia ikhwatul Islam, Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kemudian di dalam hadis ini, Kitab Tauhid ini, Imam Bukhari bawa hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga, agar kita tahu macam mana surga. Karena kita semua merindukan surga, dan semoga Allah memudahkan kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Bukhari bawa ikhwatul Islam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari api neraka adalah seseorang lelaki yang badannya sudah hitam macam arang terbakar. Kemudian dia keluar dari surga, dikeluar dari api neraka. Dikala keluar dari api neraka, badan hitam macam arang, kemudian dimandikan di dalam Nahrul Haya. Dimandikan di dalam Nahrul Haya. Nahrul Haya itu sungai kehidupan. Kemudian dia pun merenung di sana. Setelah mandi, dia merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung, padahal dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari api neraka, terakhir masuk surga. Tapi ia merasa paling beruntung. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia duduk merenung, dia tak tahu apa yang dia buat. Tiba-tiba Allah tengokkan untuknya, dibayangkan untuknya ada pohon, ada sungai. Maka hatinya tak tahan. Dia pun angkat kedua tangannya, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut agar aku bisa duduk di bawahnya menikmati keindahan sungainya. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, kalau aku kabulkan doamu, apakah kamu meminta yang lain? Maka orang ini saking semangatnya, dia mengatakan, demi Allah, kalau engkau kabulkan, aku tak minta yang lain. Maka Allah kabulkan, didekatkan dengan pohon sehingga dia bisa menikmati keindahan pohon dan bisa menikmati sungai yang indah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah lama duduk, maka Allah perlihatkan lagi ada pohon yang lebih indah dan sungai yang lebih bagus. Ia pun pada akhirnya merasa tak tahan lagi. Dia angkat kedua tangannya, kembali mengatakan, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut agar aku bisa menikmati, bernaung di bawahnya, menikmati keindahan sungainya. Apa kata Allah, wahai fulan, bukankah kamu tadi sudah berjanji tak minta yang lain? Maka ia selalu meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Pada akhirnya ujung-ujungnya dia pun mengatakan, ya Allah, kalau engkau kabulkan, aku tak akan pernah minta yang lain demi Allah. Kemudian Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan ikhwatul Islam, Allah nampakkan untuknya surga. Siapa yang bisa tahan tengok surga ikhwatul Islam? Nengok makanan saja kita tak tahan. Kemudian ikhwatul Islam, dia tak minta masuk surga. Dia tak tahan lagi, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Dia tak minta masuk, tapi dekatkan aku agar aku bisa melihat bagaimana ke orang-orang di dalamnya. Dekatkan dengan surga. Allah kembali mengatakan, bukankah tadi kamu sudah bersumpah tak minta yang lain? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau kabulkan, aku tak minta yang lain. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam didekatkan dengan surga. Ujung-ujungnya tak tahan. Dia pun akhirnya meminta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Itu permintaan terakhirnya.
maka Allah masukkan ia ke dalam surga. Dikala ia berada dalam surga, sekarang ia tak minta lagi, tapi Allah yang menawarkan. Lain. Tadi dia yang minta, sekarang tidak, Allah yang tawarkan. Wahai fulan, maukah aku berikan kepadamu seperti dunia dan seisinya? Coba kalau kita yang punya Madinah ini, bahagia atau tak bahagia? Madinah kita punya. Allah menyebutkan kamu seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Itulah pahala yang Allah bagi mereka yang terakhir masuk surga, terakhir. Kemudian hamba ini, dia mengatakan, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau bermain-main dengan diriku? Dia tak sangka akan mendapatkan nikmat seperti ini. Apakah engkau bermain-main? Allah tak pernah bermain-main. Kemudian apa kata Allah? Aku berikan untukmu ibarat dunia dan seisinya, dan aku gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu nikmat terakhir yang dirasakan oleh mereka yang ada dalam surga. Padahal kita tahu mungkin ibadah yang dia buat tak ada. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang indah. Macam mana para nabi, para rasul, macam mana orang yang pertama kali masuk surga, macam mana mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah. Itu yang terakhir masuk surga. Sehingga dikala kita berbicara tentang la ilaha illallah, karena semua kita nak masuk surga, yang terakhir masuk surga saja ini nikmatnya. Apalagi yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Dan nanti akan kita sebutkan semuanya ikhwatul Islam. Pembahasan la ilaha illallah penting sangat. Ibadah yang lain kita akan merasa bukan tak penting, karena apabila tepat la ilaha illallah, yang lain akan ikut. Tapi ikhwatul Islam, yang pertama agar kita masuk surga dan bisa buka pintu surga, ilmu. Mesti kita berilmu tentang la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dan kita tak tahu maknanya, tak ada guna. Makanya awal mula Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu bukan kalimat yang dibaca, tapi Allah ingatkan fa'lam, huruf fa itu di dalam bahasa Arab tak boleh terlambat, itu huruf fa. Maknanya belajar, jangan ditunda. Makanya Allah guna kalimat fa'lam. Kalau Allah guna wa'lam, huruf waw, bolehlah kita tunda. Tapi karena Allah guna kalimat fa, maknanya tak boleh kalian tunda belajar ini. Mesti kalian cari tahu apa itu la ilaha illallah. Fa'lam, makanya Allah fa itu langsung tak boleh tunda, supaya nanti kalian mudah masuk dalam surga. Kemudian yang pertama fa'lam, cari tahu apa maknanya. Macam mana kita supaya bisa betul-betul mengucapkannya, dan macam mana kita bisa bertahan di dalamnya, dan macam mana supaya kita wafat di atasnya. Karena orang yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu finalnya. Contoh ikhwatul Islam, ini contoh ya, sekedar contoh saja. Ada orang yang ahli dalam sesuatu. Misalnya dia bagus baca Qur'annya, Kira-kira apakah dia boleh tiba-tiba bagus baca Qur'annya? Mesti belajar dari awal. A, ba, ta. Belum lagi tajwidnya, belum lagi yang lainnya, semua dia belajar. Kemudian setelah belajar lama dia belajar, baru dia bagus bacaannya. Macam itu juga la ilaha illallah. Apakah dengan mudah kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kalau kita tak belajar dan tak tahu? Itu finalnya. Paham ya Pak Tulisan? Semua kita nak wafat terhadap la ilaha illallah, tapi mesti kita latihan dulu, persiapan. Salah satunya fa'lam, tahu, fa'lam. Ilmu itu maknanya kita cari tahu, kita belajar tentang la ilaha illallah. Kita tahu apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Meminta kepada Allah, tak boleh datang ke dukun contohnya. Misalnya, karena la ilaha illallah ini ada yang menafikannya. Datang kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, isti'anah. Banyak benda-benda yang harus kita tahu untuk mewujudkan fa'lam. Fa'lam. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin. Kaum muslimin tak boleh ragu. Islam betul atau tak betul? Kalau yang mungkin betul. Ulang lagi kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tak boleh ragu. Islam itu agama yang terbaik atau agama yang baik? Bukan. Kalau terbaik berarti ada yang baik. Terbaik atau baik? Wah, itu pun susah jawab ya. Terbaik atau baik? Kalau kita jawab terbaik berarti yang lain baik juga. Dan Allah mengatakan inna dina 'indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridha Islam saja.
Allah ulang lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang cari Islam selain agama, Allah selama-lamanya tak terima. Berarti Islam adalah agama yang baik. Berarti selain Islam agama yang salah. Setiap agama meyakini seperti itu, ikhwatul Islam. Siapapun. Faham sampai di sini? Dan kita sebagai seorang Muslim juga demikian keadaannya, tak boleh ragu. Makanya yakin, ilmu yakin. Ini bukan kita keras, ikhwatul Islam. Berbeza antara salah dengan tak menerima, lain. Ketika kita mengatakan Islam benar, yang lain salah, bukan berarti kita anggapan, karena keyakinan itu dalam hati, urusan hati, perbuatan lain. Makanya agama yang paling tinggi toleransinya itu, ikhwatul Islam, adalah agama Islam. Makanya Allah turunkan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Adil, aku tak sembah apa yang kalian sembah. Sembah itu bukan hanya menyembah, meyakini juga bagian daripada sembah namanya. Kalian pun macam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalian pun tak akan pernah yakin dengan Islam sebagai agama saya. Adil. Pernah tak kita dengar orang-orang, mohon maaf ya, pernah tak kita dengar orang-orang Yahudi mengatakan semua agama di dunia sama? Pernah atau tak pernah? Orang Yahudi tak pernah katakan seperti ini. Makanya ia ingin kuasai semuanya. Orang Nasrani pernah tak dia mengatakan kalimat ini? Semua agama di dunia sama? Tak pernah. Tapi kaum muslimin, mereka tak pernah, kita pernah. Macam mana ini ikhwatul Islam? Paham ya? Yang tak paham boleh tanya ya. Jadi hari ini ternyata pembahasannya tajuknya bukan soal haji lagi. Taib, haji dipending dulu nanti ya. Taib. Yakin, ilmun yakinun, ikhlas. Ikhlas itu kita tahu ikhlas ya, yaitu selalu mengucapkan kalimat ini terkhusus dikala dia sendiri. Beribadah depan orang senang ikhwatul Islam. Tapi beribadah dikala kita sendiri, itu yang sulit. Itulah latihan. Menangis depan orang, depan kawan-kawan. Saat ceramah menangis, kemudian kita ikut menangis, senang. Tapi kalau kita berada dalam kesendirian, sulit menangis. Itulah cabaran untuk kita bersama, yaitu beribadah dalam keadaan kesendirian. Dan salah satunya berzikir, mengucapkan la ilaha illallah dikala orang tak nampak. Paham ya ikhwatul Islam? Duduk di bilik, di kamar dia, di rumah, la ilaha illallah, sambil bawa kereta, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang terbaik. Kemudian ikhwatul Islam, ikhlas itu makna ikhlas. Karena ikhlas itu diantara tandanya adalah mereka yang selalu beribadah dalam kesendirian. Kemudian sedekun. Sedekun itu membenarkan jujur. Karena sesiapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti diuji oleh Allah. Kita tahu suratul Buruj, salah satu ayat suratul Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, Islam, orang yang beragama Islam, seorang muslim pasti akan dizalimi. Alasannya satu saja. Apa alasannya? Wa ma naqamu minhum, mereka tak zalim kepada kaum muslimin illa an yu'minu, kecuali iman mereka kepada Allah. Seorang muslim tak pernah zalim ikhwatul Islam. Karena muslim itu sendiri maknanya adalah selamat. Selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Seorang muslim tak pernah zalim. Kalau ia zalim, dipertanyakan keislamannya. Seorang muslim tak pernah zalim. Makanya Allah sebutkan kaidah wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Dari zaman dulu, surah Al-Buruj ini ikhwatul Islam, kita tahu ceritanya. Di zaman ini waktu tak cukup ya ikhwatul Islam ya. Sambung. Esok lagi kita sambung ya. Esok lah. Karena waktu sudah habis nih. Ini ceritanya cantik sangat ikhwatul Islam. Ingatkan saya esok tentang cerita ini ya. Ini cerita Al-Buruj. Macam mana orang-orang terdahulu. Yang kita buat ini terlalu senang. Terlalu senang ikhwatul Islam. Nanti akan kita ceritakan karena waktu yang tak cukup juga ikhwatul Islam. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya silakan. Tak silakan.